Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 membuat tugas proyek mata kuliah perkembangan peserta didik mengenai perkembangan intelektual. Yang kami hormati Ibu Nindya Ayu Kristanti, SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Dan kami kelompok 2 yang beranggotakan, pertama saya sendiri Dinda Hermina Sibuan, yang kedua Betty Borusulain, yang ketiga Christine Janet Manuela Sirait, yang keempat Dulce Maria Hutabayan. Perkenalkan, nama saya Dinda Hermina Sibuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual adalah proses atau tahapan pertumbuhan yang dimiliki oleh seseorang untuk memiliki ilmu pengetahuan, kecerdasan, dan kemampuan dalam berpikir. Selanjutnya yaitu 3 tahapan dalam perkembangan intelektual. Yang pertama ada tahap teologis. Tahap teologis ini di mana tingkat pemikiran manusia ini berpacu pada benda di dunia yang mempunyai jiwa. Tahap teologis ini juga berkembang pada akal budi manusia. Yang kedua ada tahap metafisis. Tahap metafisis ini di mana manusia itu beranggapan bahwa di setiap kejadian itu ada inti atau kekuatan yang dapat diungkap. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada tahapan positif, di mana manusia ini berpikir mulai secara ilmiah berdasarkan tahapan observasi, eksperimen yang ketat dan teliti. Ciri-ciri perkembangan intelektual. Yang pertama, sensori motor dari usia 0 sampai 2 tahun. Jadi di sensori motor itu lingkungan dan perkembangannya itu terbatas. Kemudian berkembang sampai berimajinasi. Yang kedua itu ada praoperasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Jadi di praoperasional itu perubahan yang terlihat pada anak adalah dia sifat egosentrasi lain akan berkembang apabila anak banyak berinteraksi sosial. Yang ketiga adalah operasional konkret dari usia 7 sampai 11 tahun. Jadi sifat-sifat anak pada usia konkret ini dia terbatas, daya otaknya terbatas pada objek melalui pengamatan langsung. Yang keempat adalah operasional formal dari usia 11 tahun ke atas. Jadi pada sifat-sifat ini dia sudah berpola pikir bersistematis melalui proses kompleks, pola berpikir abstrak menggunakan logika matematika, pengertian tentang konsep waktu dan ruang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Yang pertama adalah faktor hereditas, yaitu faktor keturunan. Faktor ini dapat diartikan sebagai segala ciri atau karakteristik individu atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki anak sejak masa penumbuhan adalah warisan dari orang tua. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan, yaitu faktor keseharian hidupnya. Ada 2 unsur dalam lingkungan yang sangat penting perannya dalam mempengaruhi perkembangan intelektual, yaitu keluarga dan sekolah. Usaha-usaha dalam membantu mengembangkan intelek. 1. Melakukan pendekatan keterampilan atau discovery approach. 2. Memberi penekanan pada penguasa konsep-konsep dan abstraksi. 3. Tidak menganggap cara berpikir mereka adalah sama dengan kita atau buruk. 4. Mengawasi kecenderungan remaja untuk melibatkan diri kepada hal-hal yang tidak terkendali atau negatif. 5. Memotivasi siswa belajar dengan menunjukkan angka-angka kenaikan nilai kelas dan ujian-ujian tes. Kesimpulan, intelek adalah kecakapan mental yang menggambarkan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir berpengaruh terhadap tingkah laku manusia. Seseorang yang berkemampuan tinggi akan cekatan dan cepat dalam bertindak. Hal ini akan berakibat pada pembentukan sikap mandiri.